Perkembangan dan evolusi profesi keperawatan terkait erat dengan pengaruh sejarah sepanjang zaman, dimulai pada zaman dahulu. Studi tentang sejarah keperawatan membantu kita untuk lebih memahami kekuatan sosial dan isu-isu yang terus dihadapi profesi. Sejak diciptakan, manusia memiliki naluri untuk merawat diri sendiri, tercermin pada seorang ibu. Harapan pada awal perkembangan keperawatan adalah perawat harus memiliki naluri keibuan, mother instinct. Dari masa mother instinct kemudian bergeser ke zaman di mana orang masih percaya pada sesuatu tentang adanya kekuatan mistik yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini dikenal dengan animism. Sejarah berlanjut dengan kepercayaan pada dewa-dewa di mana pada masa itu mereka menganggap bahwa penyakit disebabkan oleh kemarahan dewa, sehingga kuil-kuil didirikan sebagai tempat pemujaan dan orang yang sakit meminta kesembuhan di kuil tersebut. Sejarah mencatat Mesir, Babylon, Syria, dan Yahudi kuno mempengaruhi perkembangan keperawatan di dunia. Pada permulaan Masehi, agama Kristen mulai berkembang. Pada masa itu, keperawatan mengalami kemajuan yang berarti, seiring dengan kepesatan perkembangan agama Kristen. Cita-cita keperawatan amal, pelayanan kepada orang lain, dan pengorbanan diri selaras dengan ajaran awal dari gereja Kristen. Memasuki abad 7 Masehi, agama Islam tersebar ke berbagai pelosok negara. Pada masa itu di Jazirah Arab berkembang pesat ilmu pengetahuan seperti ilmu pasti, ilmu kimia, higiene, dan obat-obatan. Prinsip dasar keperawatan kesehatan seperti pentingnya menjaga kebersihan makanan, air dan lingkungan berkembang sangat pesat. Tokoh keperawatan yang terkenal dari Arab adalah Rafida. Bisa dipastikan ia hidup kurang lebih pada masa sebelum dan sesudah Islam masuk ke Madinah. Ia lahir di Yathrib, sekitar 25 tahun sebelum kedatangan Nabi. Jika pendapat ulama ini benar, maka ia lahir sekitar tahun 597 Masehi. Ia berasal dari kalangan para tabib. Ia memiliki seorang ayah yang bernama Sa'ad al-Aslami. Ayahnya adalah seorang tabib terkemuka, bahkan seorang pimpinan atau imam para tabib di kalangan masyarakat kota Madinah. Ayahnya juga dikenal memiliki kemampuan pengobatan yang terkenal di seluruh Jazirah Arab. Terkait pendidikan keperawatan yang diterimanya, didapat dari ayahnya yang berprofesi sebagai tabib. Praktik keperawatan sudah melekat di kehidupannya dan telah dimulai sejak masih kecil. Ketika sudah menginjak usia remaja, ayahnya meminta ia bekerja sebagai asisten ayahnya. Hingga usia dewasa, ayahnya memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengembangkan kemampuannya dalam merawat. Pengawasan sudah jarang dilakukan lagi oleh ayahnya ketika ia sedang merawat pasien. Ayahnya telah mewariskan praktik keperawatan dasar masyarakat Arab dan kemudian dikembangkan ketika periode Islam di Madinah. Sebelum peperangan Islam sekitar tahun 622 M, Rufaidah merubah metode pengobatan yang diajarkan oleh ayahnya dengan menyesuaikan ajaran Islam. Perubahan itu terkait dua hal. Pertama, terkait dengan tempat yang biasanya dijadikan oleh ayahnya sebagai tempat pengobatan. Ia membersihkan tempat itu menjadi nyaman, higienis, dan bersih. Tempat itu dulunya sangat kotor sehingga kenyamanan pasien tidak diperhatikan. Perubahan ini dilakukan atas dasar ajaran Rasulullah SAW bahwa Islam merupakan agama yang mengedepankan kebersihan. Karena kebersihan sebagian dari iman. Kedua, menghilangkan jampi-jampi dan jimat untuk mengobati pasien. Menurut ajaran Islam itu bersifat syirik. Hal ini merupakan salah satu dosa besar. Ia menggantinya dengan doa-doa dan salawat yang diajarkan Rasulullah kepadanya. Rumah sakit lapangan Rufaidah adalah tenda palang merah pertama dalam sejarah manusia. Rumah sakit ini biasa digunakan ketika peperangan karena dapat berpindah-pindah. Rumah sakit ini juga dikelola oleh para medis wanita yang terlatih. Baginda Nabi memerintahkan para sahabat yang terluka ketika peperangan untuk datang ke tenda Rufaidah. Rumah sakit ini kemudian dikenal dengan nama Khaimah Rufaidah atau tenda Rufaidah yang kemudian menjadi latar belakang penyebutan Rufaidah sebagai Mumaridah al-Islam al-Ula yang artinya perawat wanita pertama dalam sejarah Islam.
Pada masa damai, rumah sakit ini berdiri di samping Masjid Nabawi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, rumah sakit ini tetap menjadi contoh luar biasa dari layanan medis Islam. Selanjutnya, dalam buku-buku sejarah, rumah sakit lapangan baru dikenal di Eropa sekitar tahun 1792. Seorang dokter militer yang bernama Dominique Jean Larrey telah membuat rumah sakit lapangan pertama di Perancis. Dalam bukunya yang berjudul Military Surgery menjelaskan bahwa ia telah menempatkan tenda-tenda darurat di dekat pertempuran. Kegunaan rumah sakit lapangan ini hampir sama persis dengan Khaimah Rufaidah. Meski pengaruhnya langsung atau tidak, yang pasti istilah rumah sakit lapangan ini dikenal lebih awal ketika zaman Rufaidah. Selain rumah sakit lapangan, karya monumental lain dari Rufaidah al-Aslamiyah yang berpengaruh terhadap keperawatan modern adalah sekolah perawat. Sekolah perawat Islam didirikan pada tahun 622 M, tidak lama setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah. Sekolah perawat ini didirikan atas izin Rasulullah SAW yang tujuannya untuk mendorong wanita muda untuk menjadi pribadi yang terdidik dengan diperkenalkan peluang baru serta karir yang unik untuk wanita. Tidak dapat dipastikan sekolah perawat ini lokasinya, akan tetapi yang pasti aktivitas keperawatan yang ia lakukan tidak terlepas dari masjid. Jika sekolah perawat di Inggris tidak dipengaruhi secara langsung, berbeda dengan sekolah perawat yang ada di Pakistan. Sekolah ini bernama The Aga Khan University School of Nursing. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1983 di Karachi, Pakistan. Sekolah ini secara langsung terpengaruh oleh Rufaidah. Salah satu gedung di sekolah ini diberi nama Rufaidah untuk mengenang peranannya. Mereka meyakini bahwa secara fisik ia telah meninggal, tetapi pelayanan simbolis, pengabdian, perhatian, dan komitmen ia terhadap praktik keperawatan akan hidup selamanya. Mereka menyadari bahwa perawat adalah karir yang mulia untuk wanita muslim sesuai dengan tradisi Islam. Ia menjadi teladan untuk para pelajar di sana. Bagi mereka, ia adalah perawat pertama, pendidik perawat, pemimpin perawat, dan pendiri sekolah serta klinik keperawatan pertama yang menjadi panutan mereka. Selain telah mendirikan rumah sakit lapangan dan sekolah perawat, Rufaidah menciptakan kode etik keperawatan untuk mengkoordinir para perawat melakukan selama merawat di medan perang dan masa damai sekitar abad ke-7. Kode etik keperawatan ini berkaitan tentang cara merawat pasien yang berlandaskan ajaran Islam. Kemudian kode etik keperawatan bermunculan setelahnya, sesuai kebutuhan zamannya. Selain merintis beberapa karya monumental di atas, ia juga telah mengembangkan pelayanan rohani Islam dalam pendidikan keperawatan. Sebenarnya, pelayanan rohani sudah dikenal sebelum ia lahir. Pelayanan rohani ini sudah ada sejak zaman primitif sekitar 3.000-4.000 tahun yang lalu. Ia mengembangkan pelayanan rohani dengan praktik keperawatan yang ia miliki yang berlandaskan ajaran Islam. Bentuk pendidikan ini dirintis agar para perawat Islam dapat memberikan pelayanan terbaik bagi yang membutuhkan tanpa membedakan apakah klien itu kaya atau miskin. Dasar perawatan rohani Islami adalah proses pengobatan, pemeliharaan dan pengembangan rohani dari segala macam gangguan dan penyakit yang mengotori kesucian fitrah rohani agar selamat sejahtera dunia akhirat didasarkan kepada tuntutan Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad melalui metodologi penalaran. Bentuk pendidikan ini dirintis agar para perawat Islam dapat memberikan pelayanan terbaik bagi yang membutuhkan tanpa membedakan apakah klien itu kaya atau miskin. Dasar perawatan rohani Islami adalah proses pengobatan, pemeliharaan dan pengembangan rohani dari segala macam gangguan dan penyakit yang mengotori kesucian fitrah rohani agar selamat sejahtera dunia akhirat didasarkan kepada tuntutan Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad melalui metodologi penalaran.